adalah sesuatu gerakan dari Roh Kudus yang menguatkan dan memungkinkan kita saling bertanggung jawab, saling mengasihi, dan saling bersekutu. We have the horizontal relationship one another in the enabled power from Holy Spirit to have fellowship between the members. Jadi anggota Kristen, orang ditebus dan orang ditebus, mereka itu mempunyai persekutuan satu dengan lain. Dengan cinta kasih dari Roh Kudus, dengan gerakan dari Roh Kudus, dengan sesuatu relasi antara pribadi dan pribadi yang seperasaan, sepenanggung jawab. Itu namanya persekutuan, fellowship. Yang vertikal adalah worship. Yang horizontal adalah fellowship semua. Yang vertikal adalah worship. Yang horizontal adalah, lihat sini. Vertikal dan horizontal gabung menjadi apa? Salib. Di dalam Kristus yang mati bagi kita, kita sekarang boleh datang kepada Allah Bapa. Di dalam contoh Kristus di atas kayu salib, kita mengerti bagaimana saling mengasihi. Jadi worship vertically and fellowship horizontally. Ini menjadi dua tugas gereja. Gereja berlainan dengan masyarakat di luar. Gereja adalah satu tubuh Kristus, sehingga kanan, kiri, kepala, kaki itu semua mentaati perintah daripada otak. Sehingga otak kita itu di dalam tubuh gereja, Kristus adalah kepala. Semua perintah dia kita patuhi. Dan dengan saling mentaati satu yang lain, menyatakan kita takut kepada Kristus. Ini adalah di Efesus pasal 5 ayat 28. Berdasarkan takut kepada Kristus, kita saling taat satu dengan lain. In order to have the fear of the Lord in Jesus Christ, that we obey one another. Saya dengan takut kepada Tuhan, mengetahui kebenarannya, untuk memberitahu kepadamu kebenaran. Engkau taat. Aku melihat engkau yang takut kepada Allah dan mengetahui kebenarannya, aku taat kepada kau. Semua orang Kristen saling taat satu dengan lain karena perasaan takut kepada Kristus. Nah, di dalam kitab suci Perjanjian Baru, ini satu-satunya kali dikatakan the fear of Christ. Takut kepada Kristus hanya muncul satu kali. Efesus 5:28. Berdasarkan kamu takut kepada Kristus, aku takut kepada Kristus, maka aku taat engkau, engkau taat aku. Karena sama-sama menjalankan perintah Tuhan, sama-sama mengerti firman Tuhan. Kalau sekelompok orang yang tidak belajar, lalu seorang pendeta yang kurang belajar, dan dia kurang belajar, tetapi dia lebih banyak belajar sedikit daripada orang lain, lalu dia berani sembarangan khotbah, lalu semua taat kepada dia, itu bukan gereja. Karena orang yang mengajar sendiri kurang mengerti, atau banyak tafsiran salah, yang tidak belajar sama sekali, menganggap dia sudah lebih hebat, langsung taat kepada dia, itu salah. Maka kalau ada suara dari Tuhan yang benar datang ke Semarang, lain dengan pengajaran yang pernah diterima, dia harus taat kepada firman Tuhan ini. Dia tidak mengatakan kita lebih besar, sekarang kita melawan yang lebih kecil, atau kurang banyak, kita tengking dia. Itu ajaran yang tidak takut kepada Tuhan, dan itu ajaran yang menyeleweng. Saudara-saudara, gereja pertama menyembah Tuhan berdasarkan ajaran-ajaran dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dengan memelihara apa yang diturunkan oleh Rasul dengan ketat di dalam Kristus, menyembah Tuhan, worship. Kedua, di dalam perasaan takut kepada Kristus, mentaati, mempelajari semua firman, lalu saling mentaati, bersatu di dalam wadah ini. Itu adalah fungsi kedua. Fungsi